Welcome back. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait uji hipotesis, yaitu tepatnya uji T1 sampel dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Veronica Pasca Purba dengan NIM 42072300030. Adapun video ini bertujuan untuk laporan praktikum statistik program studi matematika B20 dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Nah, jadi adapun yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama pengertian uji T, apa itu kegunaan uji T, apa juga uji T1 sampel, dan juga kita akan masuk ke contoh soal beserta penyelesaiannya dengan SPSS. Nah, oke. Yang pertama, pengertian uji T. Jadi, pengertian uji T ini yang biasa juga disebut dengan tes T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol atau juga disebut dengan hipotesis awal. Jadi, misalnya ada sebuah data diketahui rata-ratanya sekian gitu. Jadi, kita ingin membuktikan benarkah rata-ratanya itu ataukah salah. Kemudian uji T itu pertama kali dikembangkan oleh William Sirigos pada 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran Staden, dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T itu berasal dari huruf terakhir nama beliau. Jadi uji T disebut juga dengan nama Staden T. Sampel diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian datanya berskala interval dan rasio. Nah, kita masuk ke kegunaan uji T. Yang pertama, sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua adalah membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut terdapat perbedaan nyata atau karena kebetulan. Nah, kemudian penggolongan uji T. Jadi uji T itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada uji T1 sampel dan yang kedua uji T2 sampel. Uji T2 sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu dependent dan independent. Tapi untuk kali ini kita akan fokus membahas pada uji T1 sampel. Nah, jadi uji T1 sampel ini adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-Staden dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik, sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Jadi ada 3 asumsi. Yang pertama, variabel uji itu kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Jadi tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Jadi untuk menghitung rumus T hitung itu sama dengan X bar kurang mu per S per akar N, di mana T hitung ini merupakan koefisien T. X bar merupakan nilai rata-rata sampel, mu merupakan nilai rata-rata dari populasi dan S merupakan standar deviasi sampel, dan N merupakan banyaknya sampel. Nah, teman-teman, jadi kriteria pengambilan keputusan atau interpretasi apakah suatu data itu hipotesisnya kita dapat menerima hipotesis awalnya atau tidak, itu kita ambil dari sini. Yang pertama, H0 diterima ketika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, sebaliknya H0 itu ditolak ketika T hitungnya lebih dari T tabel. Atau
dengan cara kita melihat nilai signifikansinya dengan nilai alfanya. Jika signifikansinya lebih kecil dari nilai alfanya, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika signifikansinya lebih besar dari A0, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Dalam suatu survei oleh Divisi Research and Development, PT Philips didapat sebuah sampel tentang daya tahan lampu merek Philips. Ini hitungannya dalam bulan, itu sebagai berikut. Diketahui, hipotesis awalnya nilai rata-rata dari data dari sampel tersebut adalah 4. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah nilai rata-rata atau mu dari sampel ini adalah tidak sama dengan 4. Oke, kita masukkan ke SPSS-nya. Jadi saya sudah masukkan data sampel yang tadi. Adapun variabel Fiume sebagai berikut, data Fiume sebagai berikut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa uji hipotesis itu dilakukan pada sampel yang berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan uji T atau uji hipotesisnya, kita harus pastikan dulu ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji hipotesisnya, kita pilih menu analis, kemudian compare means, dan one sample t-test. Masukkan variabel daya tahan lampunya ke kotak test variable, kemudian option. Nah, di sini ada confidence interval percentage. Ini merupakan angka kepercayaan yang diketahui. Tadi diketahui di soal, ya. Di sini kita isikan 95%. Continue, kemudian test value-nya kita isi 4. Kenapa? Karena tadi kan hipotesis awalnya nilai rata-rata sama dengan 4. Jadi nilai yang akan kita uji adalah 4. Oke. Nah, di sini keluar 2 tabel, one sample statistik dan one sample test. Jadi ada N ini merupakan jumlah datanya, jumlah sampelnya ada 25 dengan nilai rata-rata 4,84. Nah, di sini juga ada T di tabel one sample test. Di sini ada T di mana ini merupakan T hitung. Sesuai rumus yang tadi, X bar kurang Q per S per akar N didapat 2,545. Dengan DF-nya 24. Ini didapat dari N kurang 1, 25 kurang 1. Kemudian sig atau two-tailed. Di sini terdapat nilainya 0,018. Kemudian ada mean difference. Mean difference ini artinya perbedaan dari kesalahan dari nilai yang sebenarnya, nilai rata-rata yang sebenarnya. Jadi kan ini nilai rata-rata sebenarnya 4,84. Kemudian nilai uji hipotesisnya, kita masuk hipotesis awalnya adalah 4. Jadi didapatlah kesalahannya 0,840. Jadi teman-teman, dari data di sini, untuk kita mengetahui apakah data ini hipotesisnya dapat kita terima atau tidak, kita gunakan syarat yang tadi, yang 2 tadi. Yang pertama adalah jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima. T hitungnya kan 2,54. Nah, kita lihat T tabelnya. Nah, tadi kita gunakan 24. Sedangkan di soal kita gunakan alfanya, nilai alfanya adalah 0,025 ya, atau 2,5% ya. Nah, jadi kita bisa gunakan, berarti kita dapat nilai T tabelnya adalah 2,064. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa T hitungnya lebih besar dari 2,545. Nah, dari syarat yang pertama kita ketahui bahwa dapat kita simpulkan bahwa hipotesis awalnya memang tidak bisa kita terima atau kita tolak, atau sama dengan hipotesis awalnya tidak sama dengan 4. Kemudian dengan pembuktian yang kedua, apabila jika signifikansinya lebih kecil dari nilai alfanya, maka H0 ditolak. Ini kita lihat 0,018 dengan nilai alfanya tadi 0,025.
Berarti ini masih lebih kecil kan teman-teman. Nah dari sini dapat kita simpulkan juga bahwa hipotesis awal nilai rata-rata sampel teman-teman 4 itu ditolak. Jadi dari pengujian yang kita lakukan ini dari data sampel lampu daya tahan lampu merek Philips dapat kita simpulkan bahwa hipotesisnya tidak sama, hipotesis awalnya tidak sama dengan keempat. Nah, sekian teman-teman pemaparan video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Sudianto Manila, dan juga kepada asisten lab. Yang pertama, Bang Novan Setiadi Tindawan, yang kedua, Kak Ratna Arditasari. Terima kasih teman-teman.